Dunia kemahasiswaan dewasa ini seakan kehilangan daya analisis kritis dalam tataran akademis dan kepekaan atas isu-isu sosial kemasyarakatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Terdapat sebuah perubahan orientasi, di mana aktivitas yang dilakukan mahasiswa cenderung lebih banyak mengarah pada hal-hal yang lebih bersifat apatis atau acuh tak acuh. Sikap apatis dalam dunia kemahasiswaan saat ini merupakan masalah besar dan tantangan yang harus segera dijawab oleh mahasiswa dan segenap elemen terkait dalam dunia pendidikan untuk memperkuat kemampuan analisis pada tataran akademis dan meningkatkan kepekaan terhadap kondisi sekitar. Program Studi Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah menganut sistem kurikulum blok dengan menggunakan metode PBL. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan metode PBL dapat menjadi pilihan strategis dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi mahasiswa saat ini. Pada proses pembelajaran yang menggunakan metode PBL, mahasiswa dituntut berperan aktif. Timbulnya keaktifan dan daya kritis mahasiswa merupakan kunci utama dari keberhasilan metode tersebut. PBL secara khusus mengadopsi konsep-konsep student-centered learning, di mana mahasiswa menjadi pusat dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan metode PBL, mahasiswa akan mendapatkan banyak sekali manfaat berupa penguatan terhadap knowledge, skill, dan value yang dimulai dari proses persiapan, perkuliahan, hingga pelaksanaan tutorial. Kondisi demikian tentu menunjukkan bahwa pelaksanaan PBL sebagai metode pembelajaran memiliki relevansi yang erat dengan upaya peningkatan kualitas akademik mahasiswa dan daya peka terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar. Adapun tahapan pertama dari pelaksanaan metode PBL adalah sesi perkuliahan. Pada sesi perkuliahan ini, tidak dipungkiri bahwa dosen masih mendominasi porsi keaktifan dibandingkan mahasiswa. Tujuannya tidak lain ialah pada sesi perkuliahan, dosen diharapkan mampu memaparkan dan melakukan proses transfer of knowledge sedalam-dalamnya dan sebanyak mungkin kepada mahasiswa dengan harapan mahasiswa mampu memahami berbagai ilmu dan informasi dari dosen tersebut. Untuk dipergunakan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan lebih dalam pada sesi tutorial. Tahapan kedua dari pelaksanaan metode PBL ialah sesi tutorial. Sesi ini merupakan salah satu karakteristik dan sekaligus merupakan daya tarik dari pelaksanaan pembelajaran dengan metode PBL. Setiap individu peserta tutorial memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran pada sesi tutorial. Berbanding terbalik dari sesi perkuliahan, dosen yang dalam sesi ini disebut tutor justru memiliki peran yang cenderung pasif namun reaktif. Dalam pelaksanaan tutorial, mahasiswa akan mendapatkan banyak manfaat baik secara eksplisit maupun implisit. Step 1. Klasifikasi istilah asing. Mahasiswa mengklarifikasi istilah-istilah dan konsep-konsep yang terdapat dalam bahasan, mendefinisikan istilah-istilah dalam skenario yang belum dipahami, baik berdasarkan pengetahuan awal, prior knowledge, kamus bahasa, atau istilah kedokteran. Step 2. Menetapkan masalah. Mendefinisikan masalah berdasarkan skenario. Tiap mahasiswa akan mempunyai perbedaan pandangan terhadap skenario dengan eksplorasi pertanyaan. Semua pertanyaan harus ditampung. Menentukan permasalahan, kemudian membuat daftar fenomena atau kejadian-kejadian untuk dijelaskan. Step 3. Brainstorming. Menganalisa permasalahan dengan melakukan brainstorming. Dalam tahap ini, mahasiswa beraktivitas untuk mencari sebanyak mungkin penjelasan yang beragam terhadap fenomena atau kejadian tersebut. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan mahasiswa dalam mempelajari
pokok bahasan yang telah diidentifikasi pada step 2. Step 4. Analisis masalah. Analisis masalah dengan mereview step 2 dan step 3 merupakan kesimpulan sementara untuk menjelaskan permasalahan di dalam skenario kerangka konsep atau mind mapping. Mahasiswa saling berdiskusi satu sama lain terhadap bahasan tersebut. Selanjutnya, mahasiswa dapat saling mengkritisi penjelasan yang diberikan oleh peserta tutorial lainnya dan memberikan deskripsi yang koheren dari proses yang menurut mahasiswa tersebut menjadi dasar fenomena atau kejadian tersebut. Step 5. Menetapkan tujuan belajar. Menetapkan tujuan belajar berdasarkan kesepakatan kelompok di bawah supervisor tutor. Minimal, tujuan khusus harus dicapai. Merumuskan tujuan bahasan yang masih perlu dipelajari saat belajar yang selanjutnya akan didiskusikan kembali pada pertemuan kedua. Step 6. Belajar mandiri. Mahasiswa belajar mandiri. Mencari sumber belajar berdasarkan tujuan belajar yang sudah disepakati. Individual atau kelompok memahami tujuan belajar, menentukan sumber belajar, menentukan buku, web, dosen pakar, jurnal, artikel, dan menentukan urutan belajar. Menentukan bagian atau bab yang perlu dipelajari. Membaca dan memahami bahan ajar, membuat catatan berupa diagram atau ringkasan, memformulasikan tujuan pembelajaran dalam rangka pembelajaran mandiri. Step 7. Menyusun laporan. Mahasiswa melaporkan sumber belajarnya dan hasil belajarnya. Mendiskusikan kembali konsep dan penjelasan terkait skenario secara komprehensif. Masing-masing mahasiswa mengungkapkan pemahaman hasil belajar mandirinya. Mahasiswa lain mendengarkan, merespon, menambah informasi, tidak menyetujui, menawarkan alternatif jawaban, mengoreksi konsep yang salah, dan lain-lain. Saling membagikan penemuan-penemuan dalam grup diskusi dan mencoba mengintegrasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam diskusi melalui suatu penjelasan yang komprehensif terhadap fenomena atau kejadian tersebut. Pada metode ini, mahasiswa didorong untuk belajar mandiri, termasuk mencari bahan-bahan ajar tambahan yang relevan setiap sebelum perkuliahan, dan tutorial dimulai sebagai persiapan. Selain itu, mahasiswa haruslah bertanggung jawab terhadap apa yang ingin dipelajarinya, sebagai bentuk pengimplementasian keaktifan dalam diskusi misalnya. Mahasiswa harus saling menghargai mahasiswa lainnya jika dirinya ingin dihargai dan didengar. Berdasarkan pada serangkaian penjelasan tersebut, outcomes yang diperoleh mahasiswa dalam melaksanakan PBL, baik itu pada sesi perkuliahan dan tutorial, adalah bertambahnya knowledge, skill, dan value. Aspek utama yang akan dikuatkan tentu saja pengetahuan yang semakin beragam, keaktifan dari mahasiswa itu sendiri yang merupakan perwujudan dari skill.